Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 2 kajian teori. Ada 4, yaitu pembelajaran kooperatif. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif tipe team games turnamen. Yang ketiga hasil belajar. Yang keempat kajian terdahulu. Selanjutnya ada pengertian model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pengertian kooperatif atau cooperative learning berasal dari dua kata, yaitu kooperatif dan learning. Kooperatif berarti bekerja sama dan learning berarti belajar. Jadi pembelajaran kooperatif mengandung pengertian bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Bukhari Alma tahun 2009 halaman 80. Sedangkan menurut Slavin dalam Emai Ianur Rahman dan Wahyudin tahun 2016 halaman 128 bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok secara kolaboratif, yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang siswa dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menguatkan kerjasama dalam menyelesaikan masalah dalam kelompok. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif itu merupakan suatu model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 orang siswa yang bersifat heterogen, supaya siswa mampu mengembangkan keterampilan kerjasama yang baik dalam konten belajar. Selanjutnya ada pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT. TGT ini merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin tahun 1995 untuk membantu siswa mereview dan menguasai materi pembelajaran. Slavin menemukan bahwa TGT ini berhasil meningkatkan skill-skill dasar pencapaian interaksi positif antara siswa, harga diri dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda. Menurut Miftahul Huda tahun 2013 halaman 197. Selanjutnya ada pengertian model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Model pembelajaran kooperatif TGT ini dirancang dalam suatu pembelajaran agar peserta didik dapat belajar lebih rileks, di samping menumbuhkan tanggung jawab kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Permainan disusun dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pelajaran yang dirancang untuk mengetes pengetahuan yang diperoleh siswa dari penyampaian di kelas dan kegiatan-kegiatan kelompok. Permainan itu dimainkan pada meja-meja turnamen. Setiap meja turnamen dapat diisi oleh wakil-wakil kelompok yang berbeda, namun memiliki kemampuan yang setara. Menurut Nurhafiza Tanjung dan Togi Tangku Bolon tahun 2016 halaman 2. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran TGT. Yang pertama ada penyajian kelas, yang kedua ada kelompok, yang ketiga turnamen akademik, yang keempat penghargaan. Yang pertama, penyajian kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam menyajikan kelas. Biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung, ceramah, atau dengan cara lainnya. Yang kedua, kelompok. Siswa dibagi menjadi ke dalam beberapa kelompok masing-masing. Kelompok terdiri dari 4-5 atau 6 orang siswa. Yang ketiga, turnamen akademik. Turnamen akademik ini dengan tujuan untuk menguji pengetahuan yang telah dicapai setiap siswa dalam kelompok. Yang keempat ada penghargaan. Pemberian penghargaan ini pada setiap akhir turnamen dilakukan perhitungan skor. Ini dimaksudkan untuk menentukan kelompok mana yang memperoleh nilai tertinggi. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan pembelajaran. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Asep Jihad dan Abdul Haris tahun 2010 halaman 14. Selanjutnya menurut Benjamin S. Blom tahun 2015 dalam Agus Suprijono tahun 2011 halaman 5-6, hasil belajar meliputi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek,
Yang pertama ada pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ada ranah efektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan, dan kemampuan bertindak anak. Selanjutnya ada kajian terdahulu. Kami mengambil dengan judul skripsi dari Adang Romando tahun 2017 dengan judul skripsi penerapan model pembelajaran Teams Game Turnamen atau TGT untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 5 di MI Al-Fajar Pringsewu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif tipe TGT ini dapat meningkatkan hasil belajar fikih. Presentase pada siklus pertama mengalami peningkatan, ini dengan jumlah siswa 28 siswa yang tuntas 60,7%, sedangkan yang tuntas 11 siswa dengan hasil 39,3%. Selanjutnya pada siklus kedua dengan jumlah seluruh siswa 28 siswa, yang tuntas 24 orang dengan jumlah 85,2%, sedangkan yang tidak tuntas 4 orang siswa dengan jumlah 14,3%. Persamaan dan perbedaan dari skripsi Adang Romando ini dengan proposal yang kami susun. Persamaan yang pertama adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran tipe TGT dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, persamaannya melakukan penelitian mata pelajaran yang sama, yaitu sama-sama menggunakan fikih. Dan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda. Selanjutnya, kajian terdahulu yang kedua dengan nama Siti Nur Azizah tahun 2017 dengan judul skripsi pengaruh model cooperative learning tipe Teams Games Turnamen atau TGT terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 4 Metro Barat. Hasil penelitian tersebut menyatakan terdapat pengaruh model cooperative learning tipe TGT terhadap hasil belajar matematika. Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nilai-nilai rata-rata present test kelas eksperimen adalah 42,40%, sedangkan rata-rata present test kelas kontrol adalah 38,80%. Nilai rata-rata post test kelas eksperimen adalah 76,8%, sedangkan kelas kontrol adalah 70,80%. Begitu pula dapat dilihat dari perbandingan rata-rata endgain kelas eksperimen adalah 0,59, sedangkan rata-rata endgain kelas kontrol adalah 0,51. Selisih endgain kedua kelas tersebut adalah 0,08. Jadi persamaan dan perbedaan skripsi Siti Nur Azizah dengan yang kami susun, yaitu persamaannya menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya, menerapkan model pembelajaran tipe TGT dalam proses pembelajarannya, melakukan penelitian mata pelajaran yang berbeda perbedaannya, dan perbedaannya lokasi penelitian yang berbeda. Sekian dan terima kasih.